Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Valentika SPD MSI dari SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman kenapa kurikulum harus berubah. Sebelumnya kita harus memahami apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan paduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Sedangkan fungsi kurikulum bagi seorang pendidik adalah memandu dalam proses belajar murid untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Akhir-akhir ini kita dihadapkan perubahan kurikulum. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Pada masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang. Contohnya waktu saya sekolah dulu saat membuat clipping, maka saya akan cari di koran, di majalah, dan lain-lain. Tapi anak zaman sekarang yang sudah lahir dengan teknologi, mereka tinggal gerakkan jari di gadget dan sudah dapat informasi yang diinginkan. Ingat gak waktu dulu sekolah, ketika ditanya mau jadi apa? Jawabannya pengen jadi guru, polisi, dokter, dan lain-lain. Tapi sekarang lebih beragam. Mereka ingin menjadi YouTuber, selebgram, tiktokers, artis, programmer, animator, dan lain-lain. Jadi permasalahannya sekarang, apakah dapat kurikulum itu berubah? Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Jadi bagaimana mewujudkannya? Ya, yang pertama kita harus bergerak bersama, bukan hanya guru saja, tapi melibatkan seluruh komponen yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kemudian kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Terima kasih, jangan lupa umpan baliknya isi di Google Form yang sudah saya share linknya.